Selamat bertemu kembali dengan Our Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kali ini Our Channel membahas tentang Kerajaan Tarumanagara. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan banyak catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Kata Tarumanagara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan dan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Peninggalan berupa komplek percandian yang berada di Muara Citarum telah ditemukan sebagai bukti bahwa Kerajaan Taruma berada di seputaran wilayah tersebut. Komplek percandian itu adalah Percandian Batujaya dan Percandian Cibuaya. Sejarah mengenai Kerajaan Tarumanagara didapat dari sumber-sumber yang berasal dari peninggalan berupa artefak-artefak dan prasasti-prasasti. Sementara catatan dari negeri asing juga menjadi salah satu sumber sejarah Kerajaan Tarumanagara. Ditemukan banyak prasasti yang terkait tentang keberadaan Kerajaan Taruma yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi, dan prasasti tersebut dinamakan sesuai dengan tempat di mana prasasti tersebut ditemukan. Prasasti tersebut adalah prasasti Ciaruteum, prasasti Pasir Koleangka, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Cidang Hiang. Semua prasasti-prasasti tersebut menyebutkan nama seorang raja yang memerintah di Kerajaan Taruma, yaitu Raja Purnawarman. Sementara jika mengacu pada sumber berita dari Tiongkok, Kerajaan Tarumanagara berasal dari catatan perjalanan Fa-Hien, seorang penjelajah dari Cina, dalam bentuk buku yang berjudul Fa Kouji. Berdasarkan catatan dari
Fahyen. Dinyatakan bahwa Fahyen pada tahun 414 Masehi. Fahyen datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah tentang kerajaan Tolomo atau Tarumanegara dan singgah di Yepodi selama 5 bulan. Berdasarkan catatan yang tertulis di dalam kitab Parahyangan, diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun 358 Masehi oleh Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman yang merupakan salah satu menantu dari kerajaan Salaka Negara. Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman atau Maharsi Jaya Singhawarman menikahi anak dari Raja Dewawarman ke-8, Raja Kerajaan Salaka Negara. Beliau bertahta di kerajaan Tarumanegara selama 24 tahun sejak tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi. Setelah itu beliau digantikan oleh anak beliau yang bernama Dharmayawarman yang berkuasa sejak tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi. Kerajaan Tarumanegara sempat dipimpin oleh 12 raja. Dan pada masa raja ketiga, yaitu Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan dan keemasannya. Raja Purnawarman memerintah sejak tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Dan di zaman beliau memegang kendali atas 48 kerajaan kecil wilayah kekuasaannya, dimulai dari Salaka Negara atau Rajatapura hingga sampai ke Purwalingga. Raja Purnawarman berhasil mengantarkan Tarumanegara pada masa kejayaannya. Dia digambarkan sebagai sosok yang jujur, yang gagah, dan bijaksana. Raja Purnawarman penganut ajaran Hindu, namun masyarakatnya juga telah banyak yang menganut ajaran Buddha. Kehidupan harmonis dan penuh toleransi telah berjalan dengan baik. Berdasarkan isi prasasti yang ditemukan, dinyatakan bahwa kehidupan rakyat di zaman Raja Purnawarman sangatlah makmur. Dalam bidang sosial, Raja Purnawarman terus meningkatkan perhatiannya dan memberikan kedudukan yang istimewa kepada kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan, baik itu kepada guru juga kepada para dewa. Dari prasasti juga diketahui Raja Purnawarman membuat terusan
6.122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dengan daerah-daerah sekitarnya. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya telah tertata rapi. Kehidupan budaya pada masa itu sudah cukup tinggi dengan ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Hubungan diplomatik kerajaan Tarumanegara baik dengan negeri India maupun negeri Tiongkok terbentang luas. Catatan dari negeri Tiongkok menerangkan utusan Tarumanegara atau Tolomo pernah datang pertama kali pada tahun 435 Masehi. Sementara sebuah kronik dinasti Tang menerangkan bahwa kerajaan Tarumanegara mengirimkan utusan ke negeri Cina pada tahun 528, 535, 630, dan 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak jejak peradaban berupa candi yang berada di dalam komplek percandian Batujaya yang terletak di Desa Senggaran, Kecamatan Batujaya dan Telaga Jaya. Juga terletak di Kecamatan Pakissaji di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Komplek percandian yang terbuat dari batu bata merah yang diperkirakan mencapai sebaran sejauh kurang lebih 5 km persegi dan telah ditemukan 24 situs candi yang ada di dalamnya. Candi Jiwa, Candi Blandongan adalah dua candi yang telah direstorasi. Walaupun tidak seperti aslinya, tapi dari peninggalan ini bisa diketahui seperti apa peradaban di zaman kerajaan Tarumanegara. Setelah Raja Purnawarman, beliau kemudian digantikan oleh Raja Wisnuwarman yang berkuasa pada tahun 434 sampai 455 Masehi, yang kemudian dilanjutkan oleh Raja Indrawarman yang berkuasa pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Selanjutnya adalah Raja Candrawarman yang berkuasa pada tahun 515 sampai 535 Masehi, yang dilanjutkan oleh Raja Suryawarman yang berkuasa sejak tahun 535 Masehi sampai 561 Masehi. Zaman kerajaan dipimpin oleh Suryawarman mulai berdiri kerajaan Kendan. Setelah Raja Suryawarman, beliau digantikan oleh Raja Kertawarman yang berkuasa sejak tahun 561 Masehi sampai 628 Masehi. Dan selanjutnya
adalah Raja Sudawarman yang berkuasa pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Raja Sudawarman digantikan oleh Raja Hariwangsawarman yang berkuasa 639 Masehi sampai 640 Masehi. Raja ke-11 Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Naga Jayawarman yang berkuasa sejak tahun 640 sampai 666 Masehi. Kemudian beliau digantikan oleh Raja Linggawarman sebagai Raja ke-12. Raja Linggawarman berkuasa sejak tahun 666 Masehi dan berakhir pada tahun 669 Masehi. Raja Linggawarman tidak mempunyai seorang anak laki-laki sebagai penerus kerajaan. Tapi beliau mempunyai dua orang putri. Yang pertama menikah dengan Raja Darusbawa dan yang satunya lagi menikah dengan Dapundahyang Jayanasa, yang kemudian beliau mendirikan kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru memerintah 3 tahun wafat. Sehingga tahta kerajaan Tarumanegara dengan sendirinya turun dan jatuh ke tangan sang menantu, yaitu Darusbawa. Raja baru kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Darusbawa, setelah naik tahta malah memindahkan pusat kerajaan menuju Pakuan Bogor dan menamakan kerajaannya dengan sebutan Kerajaan Sunda. Pergantian kekuasaan ini juga menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara, karena Darusbawa sejak beliau naik tahta menyebut kerajaannya sebagai Kerajaan Sunda. Demikianlah sejarah singkat Kerajaan Tarumanegara yang pernah besar di zaman Raja Purnawarman dan akhirnya berakhir setelah Raja Linggawarman wafat. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.